Polres Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Peristiwa kebakaran ini terjadi di Jalan Pebabri, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahendut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api meluluh lantahkan bangunan rumah dan tempat usaha bengkel las yang umumnya terbuat dari bahan kayu. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman dengan mengerahkan sejumlah mobil damkar, dibantu pemadam BPK, relawan, dan warga setempat. Kurang dari setengah jam kemudian api dapat dipadamkan petugas dengan menyiramkan air sebanyak-banyaknya ke titik lokasi yang terbakar. Menurut warga setempat, api pertama kali terlihat muncul dari rumah yang awalnya terbakar dan menjalar ke bangunan bengkel las, namun tidak diketahui penyebabnya. Bagian rumah. Ya. Bengkel berarti kena gitu. Nah, ya. Depan. Dugaan sementara apa sih Pak? Dugaan sementara Pak? Kalau tahu gimana? Belum tahu ya? Belum tahu saya. Pada saat kejadian ada penghuninya Pak? Ada penghuninya, makanya diselamatkan sudah. Orangnya lagi sakit lagi. Damkar datang, api sudah rata. Untuk akses kendala gimana Pak? Akses kendala untuk jalan tidak ada. Karena masalahnya yang kami kurang puas, rumahnya kayu, jadi cepat sekali. Dalam hitungan 15 menit rumah kayu ini sudah selesai. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun anak pemilik rumah dikabarkan mengalami luka bakar ringan dan dilarikan relawan ke rumah sakit. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara. Pagi ini hadir bersama saya Anita Mae. Dan saya Pram Senjaya. Pemirsa, selama 1 jam ke depan kami juga membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicara masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official_inews_tv. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.inews@gmail.com, pemirsa. Dan jangan lupa menggunakan hashtag Lapor Polisi. Pemirsa, seperti biasa di informasi pertama ini kita akan hadirkan informasi mengenai aksi pencurian di sebuah toko ponsel dan kamera drone oleh pria beratribut ojek online di sebuah kedai kopi. Ternyata ini terekam kamera pengawas CCTV. Iya, dan pelaku ini beraksi dengan tenang saat korban yang merupakan pegawai kedai kopi tersebut sedang tertidur. Dalam rekaman CCTV, terlihat pelaku mengenakan helm ojol masuk ke dalam sebuah coffee shop yang tengah sepi pengunjung. Target pertama pelaku adalah mengambil sebuah ponsel yang tertindih di leher korban saat tengah tertidur lelap. Berhasil mengantongi ponsel korban, pelaku kemudian mengambil sebuah kamera drone yang tergeletak di atas lemari. Setelah itu, pelaku langsung meninggalkan lokasi dengan membawa kabur ponsel dan drone korban. Aksi pencurian yang terekam kamera CCTV ini terjadi di sebuah coffee shop di Jalan Haji Ung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain sepinya pengunjung, kondisi korban yang tengah tertidur lelap di atas sofa memudahkan pelaku saat beraksi. Korban yang merupakan karyawan coffee shop baru menyadari ponsel dan drone miliknya telah raib ketika terbangun. Setelah merasa situasi udah aman, masuk, ngambil tuh pelan-pelan, padahal handphonenya di belakang leher saya kan, kayak taruh. Dan saya juga posisi lagi ketiduran. Diambil pelan-pelan, udah selesai ngambil HP, dikantongin. Mungkin dia ngeliat yang lain sekalian gitu, mungkin lagi ada waktu sekalian ngambil yang lain, akhirnya drone-nya juga keambil. Emang posisinya nggak jauh dari HP juga sih. Berbekal rekaman CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kemayoran. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan menggerebek gudang lokasi penyimpanan BBM subsidi ilegal di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Ya pemirsa, ini sebanyak 2 ton solar subsidi, 1 kendaraan pickup dan puluhan dirijen atau jerigen diamankan dari tangan pelaku penimbun BBM solar subsidi. Polisi yang mengetahui adanya penimbunan BBM subsidi langsung melakukan penggerbekan. Pemilik BBM yang berada di lokasi pun tidak bisa mengelak saat polisi menemukan puluhan dirigen berisi BBM subsidi jenis solar. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 ton BBM bersubsidi. Adapun modus pelaku melakukan penimbunan dengan cara membeli BBM subsidi jenis solar dari seorang rekan yang kini masih diburu petugas. Dari pengakuan pelaku, rekannya tersebut sengaja mengumpulkan BBM subsidi yang dibeli dari beberapa SPBU di perbatasan Sumatera Selatan dengan Provinsi Lampung. Modusnya dia dari SPBU di perbatasan di Mesuji, ya ada masyarakat yang kurang bertanggung jawab membeli itu dengan dirigen sebesar 35 liter dalam satu tempat. Total barang bukti berapa banyak? Minyaknya 2 ton 400 liter. Nanti rekan-rekan kita. Selain mengamankan BBM bersubsidi, polisi juga mengamankan 1 unit kendaraan pickup bersama 7 buah dirigen dalam keadaan kosong, serta 22 dirigen yang masih berisi BBM subsidi jenis solar. Polisi juga mengamankan buku catatan, ponsel, serta corong untuk mengisi BBM. Para pelaku pun terancam hukuman pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang pria di Payakumbuh, Sumatera Barat ditangkap saat hendak menipu warga. Ya, modus pelaku adalah mengajukan pengadaan barang kepada korbannya dengan mengaku sebagai perwira TNI. Tim Intel Kodim 0306 50 Kota Sumatera Barat mendatangi sebuah rumah di daerah Lampasi, 3 Negari, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Petugas menangkap seorang pria yang diketahui mengaku sebagai anggota TNI dan juga anggota Badan Intelijen Negara saat tengah mempromosikan barang dagangannya kepada pemilik rumah yang juga seorang dokter. Selain itu, petugas juga menggeledah mobil pelaku. Petugas mendapati sejumlah atribut TNI. Pelaku langsung digiring oleh petugas ke markas Koramil Payakumbuh untuk pemeriksaan. Modus operandi pelaku yakni menawarkan kerjasama untuk pengadaan barang dan untuk meyakinkan korban. Pelaku mengaku sebagai aparat. Yang pelaku ini sifatnya dia menjual nama TNI, kemudian mengaku dari BIN. Nah, kemudian informasi berkembang, dia mendatangi distributor, kemudian mengajak bersama bisnis yang lain, tetapi itu masih kita dalami. Intinya dia mengakui, kemudian kita temukan di situ juga dia membawa seragam TNI berupa situ training Kodam, dan mengaku dia dari BIN TNI, mengaku seorang perwira. Kemudian sebelum saya melakukan kegiatan ini berkembang masyarakat, koordinasi dari anggota kami dari unit Intel Kodim, kemudian Intel juga ada di situ. Selanjutnya pelaku langsung diserahkan ke Mapolres Payakumbuh untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.